Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayub, NIM 11912052. Saya dari kelompok 5, yang dimana pada hari ini saya akan mengulik atau membahas materi yang bertemakan gugatan dan kompetensi relatif pengadilan. Nah, tanpa berlama-lama lagi, saya akan langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu ada pengertian gugatan. Nah, gugatan pada umumnya sangat dikenal oleh kalangan masyarakat Indonesia dalam hal perundang-undangan ya, yaitu gugatan yang dimaksudkan adalah gugatan kontentiosa atau bisa disebut dengan gugatan perdata atau gugatan saja. Nah, bentuk gugatan ini ada dua macam, yaitu gugatan lisan dan gugatan tertulis. Nah, jadi dasar hukum mengenai gugatan ini diatur dalam pasal 118 ayat 1. Herzen Inlandsreglement atau disingkat HIR, Junko pasal 142 Reglements for the Witwatersrand atau disingkat RBG. Nah, untuk gugatan tertulis ini dalam pasal 120 HIR atau HIR untuk gugatan lisan, akan tetapi yang diutamakan adalah gugatan berbentuk tertulis karena itu yang paling diutamakan. Itu untuk poin pengertian gugatan. Nah, untuk yang selanjutnya ada jenis-jenis gugatan. Nah, apa saja sih jenis-jenis gugatan? Nah, yang pertama itu ada gugatan volunter. Gugatan volunter ini dapat diartikan sebagai salah satu jenis gugatan yang diajukan atas dasar permohonan ke pengadilan negeri. Sangat banyak yang mengatakan bahwa volunter ini bukanlah gugatan sebab tidak mendukung sengketa, sehingga tidak dapat dikatakan sebagai gugatan, namun lebih tepat dikatakan sebagai permohonan. Adapun dasar gugatan volunter ini berdasarkan pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang nomor 14 tahun 1970 dan telah diubah dengan Undang-Undang nomor 35 tahun 1999. Namun saat ini telah diubah lagi menjadi 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Nah, itu untuk yang gugatan volunter. Yang selanjutnya ada gugatan kontentiosa. Nah, gugatan kontentiosa ini dapat diartikan sebagai jenis gugatan yang mengandung dua pihak dalam praktiknya. Gugatan ini biasanya disebut dengan gugatan biasa saja. Adapun ciri-ciri gugatan kontentiosa ini adalah yang pertama ada permasalahan yang diajukan bersifat dua pihak. Terus yang kedua adanya unsur sengketa dalam gugatan ini. Yang ketiga terdapat lawan atau pihak lain yang bisa ikut diseret atau masuk ke dalam gugatan ini. Dan yang terakhir ada pihak disebut penggugat dan tergugat. Itu untuk jenis-jenis gugatan. Untuk yang selanjutnya ini ada formulasi gugatan. Nah, jadi yang dimaksud dengan formulasi surat gugatan adalah formulation surat gugatan yang dianggap memenuhi syarat formil menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Syarat tersebut akan ditampilkan secara berurutan sesuai dengan sistematika yang lazim dan standar dalam sebuah praktik peradilan. Memang benar apa yang dikemukakan oleh Prof. Supomo bahwa pada dasarnya pasal 118 dan pasal 120 HIR tidak menetapkan syarat termulasi atau isi gugatan. Akan tetapi sesuai dengan perkembangan praktik ada kecenderungan yang menuntut formulasi gugatan yang jelas, fundamentum petendi dan petitium sesuai dengan sistem Dagfording. Itu untuk poin formulasi gugatan. Yang selanjutnya ada perubahan gugatan. Perubahan gugatan adalah
satu hak yang diberikan kepada penggugat dalam hal mengubah atau mengurangi isi dari surat gugatan yang dibuat olehnya. Dalam hal ini, baik hakim maupun tergugat tidak dapat menghalangi dan melarang penggugat untuk mengubah gugatannya tersebut. Perubahan gugatan harus tetap mengedepankan nilai-nilai hukum yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undang. Perubahan gugatan dapat dilakukan apabila tidak bertentangan dengan asas-asas hukum secara perdata. Nah, tidak mengubah atau menyimpang dari kejadian material juga. Pengaturan perubahan gugatan tersebut diatur dalam pasal 127 Restatement of the Rechtstonderrecht atau disingkat RV, yang menyatakan bahwa penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutannya sampai saat perkara diputus tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya. Baiklah, untuk poin yang selanjutnya ada kompetensi relatif antar pengadilan agama pada perkara talak cerai gugat. Nah, pada prinsipnya pemeriksaan perkara di pengadilan agama merujuk pada hukum acara perdata pada umumnya, kecuali yang diatur khusus. Sebagai contoh adalah pemeriksaan sengketa perkawinan, di mana sengketa perkawinan yang diajukan oleh suami disebut permohonan cerai talak, dan sengketa perkawinan yang diajukan oleh istri disebut dengan gugat cerai. Hal semacam ini hanya berlaku di pengadilan agama. Nah, yang dimaksud cerai talak itu dapat kita lihat pengaturannya dalam pasal 114 KHI yang berbunyi, putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Yang dimaksud tentang talak itu sendiri menurut pasal 117 KHI adalah ikrar talak suami di hadapan pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Hal ini diatur dalam pasal 129 KHI yang berbunyi, seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Jadi talak yang diakui secara hukum negara adalah yang dilakukan atau diucapkan oleh suami di depan pengadilan agama. Nah, yang selanjutnya ada cerai gugat. Nah, cerai gugat adalah tuntutan hak ke pengadilan, bisa dalam bentuk tulisan atau lisan yang diajukan oleh seorang istri untuk bercerai dari suaminya. Sedangkan menurut kompilasi hukum Islam pasal 132 ayat 1, cerai gugat adalah gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada pengadilan agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat, kecuali istri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin. Nah, saya rasa cukup sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, karena yang salah datangnya dari saya, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.